Nggak ada kerjaan. Lu pikir kenapa Anies Baswedan datang ke pelantikan? Ganjar kan nggak datang? Ya. Anies kan datang? Ya. Orang nganggur. Break. Dan saya ini nggak bisa break lama-lama sih, Banji. Gatal ya? Ya gimana ya, susah ya. Jadi Anies Baswedan kan bingung, nggak punya panggung. Nggak punya panggung, jadi bingung mau jadi apa. Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak. Makanya kerjanya di nongol di YouTube orang mulu. Lu undang dia ke sini, datang dia. Yakin orang gak ada kerjaan. Lu pikir kenapa Anies Baswedan datang ke pelantikan? Ganjar kan gak datang? Ya. Anies kan datang? Ya. Orang nganggur. Pak Anies juga bingung. Aduh, gue terima undangan lagi, suruh datang. Kalau gue ngeles apa ya, orang gue nganggur, semua orang tahu ya datang lah dia. Jadi itulah yang membuat posisi Mas Anies berat. Kalau Mas Anies nggak melakukan apapun, bisa jadi dia nggak relevan loh nanti. Ketika ada pilpres selanjutnya, nggak ada yang nyebut namanya, nggak ada yang tahu kiprahnya. Pak Anies kadang-kadang sering menyebutkan saya sekarang pengangguran loh. Sebetulnya saya lagi joking gitu kan, ditanyain Pak Anies lagi apa sekarang ya, saya emang lagi secara resmi tidak ada komitmen apapun dengan institusi manapun. Tapi secara kegiatan nggak nganggur sama sekali. Betul. Dari mulai pagi sampai malam itu penuh dengan kegiatan. Bedanya itu semua saya atur sendiri, saya kendalikan sendiri. Kalau sebelum-sebelumnya dikendalikan oleh banyak pihak ya, karena kita punya komitmen dengan berbagai pihak, karena itu harus dikerjakan sama-sama. Ketika di DKI misalnya, maka sebagian dari yang kita kerjakan adalah bagian dari komitmen yang harus dikerjakan oleh DKI. Iya. Tapi ketika sekarang kan harus saya sendiri yang ngatur. Iya, iya. Jadi di saat banyak orang berpikir bahwa Pak Anies Baswedan sedang istirahat, tapi jangan salah, banyak hal yang sedang dipersiapkan langkah-langkah ke depannya. Welcome back Mas Anies. thank you. So good to have you. Kita bertemu dalam situasi yang lebih santai lah. Ya. Memang kemarin nggak santai. Santai Enggak juga lah, kita. kan kemarin kan masih punya asa Oh ya. untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Kalau sekarang kan udah santai aja kita. Ya. Mau jadi konten kreator. Gak tau nih lagi lihat apa opportunity yang available. Udah sempet ngobrol banyak sih sama orang-orang soal apa yang mau direncanain. Tapi sebelum nyampe ke sana, pengen tahu aja, Mas Anies sendiri berencana mau take off untuk liburan kemana? Mumpung sekarang emang nggak ada apa-apa gitu. Oh, gini. Kan kalau misalnya waktu itu jadi presiden, aduh nggak ada waktu liburan. Jadi gubernur nggak ada waktu liburan, langsung kerja gitu. Siapa tahu mau kemana gitu, Santorini. Gokil. Iya, mungkin akan liburan sebentar. Tapi kalau sekarang itu malah enggak, Panji. Sekarang itu waktunya kita beresin semua yang udah lagi kita kerjain kemarin. Kemarin yang mana? Itu kan kemarin ada tim, ada produk-produk kita hasilkan. Ada gagasan yang udah jadi dokumen, terus ada banyak orang yang bekerja bersama, itu kan harus beres dulu tuh. Kemudian banyak sekali orang yang bantu. Nah, orang yang bantu ini, saya harus ketemu dengan mereka semua, menjelaskan, menceritakan. Nggak lucu, kemudian begitu selesai, terus Anies langsung ping, hilang gitu, atas nama kelelahan. Nggak boleh, nggak bisa gitu. Jadi justru sekarang tuh, waktunya untuk bilang kepada semuanya, terima kasih, apa yang sudah kita kerjain, terus ngobrol, what's next gitu. Nah, kalau itu mah udah, baru nanti saya take a break. Dan saya ini nggak bisa break lama-lama sih, Banji. Gatel ya? Ya gimana ya, susah ya. Jadi Nggak bisa atau nggak mau? nggak kebiasa barangkali. Nggak kebiasa. Masalahnya nggak kebiasaan aja gitu. Jadi kalau udah off 5 hari aja, itu rasanya kayak Iya 5 sih, hari gitu. iya sih. Terus apa can gitu relate. loh. Iya. Kebayang kan? Iya. Kita buat gitu. Dan saya ini kan begini bukan sekarang, dari dulu, dari zaman sekolah, itu segalanya serba non-stop. Jadi ketika disebut break itu, kadang-kadang ini tuh my break gitu. Ngobrol sama Panji itu, this is my break tuh. This is gitu. your break. This is my break tuh gitu. Ngomong-ngomong dari lama ya, Mas Anies kan tadi cerita, saya dari lama dari zaman sekolah seperti ini. Tahu nggak kesan saya Mas Anies terhadap Mas Anies? Saya selalu ngerasa Mas Anies tuh skrupnya kenceng. Are you familiar with this term? Skrupnya kenceng. Skrupnya kenceng tuh berarti tuh nggak ada santainya gitu. Jadi selalu sadar bahwa gue ini selalu dilihat. Kayak sekarang aja. Sebenarnya kan orang
orang akan memaklumi kalau Mas Anies libur dulu baru sowan ke orang-orang tersebut. Tapi Mas Anies di depan kamera bilang, oh, nggak bisa, gue mesti nyamperin orang-orang ini gitu. Saya ngomong kayak gini karena mau ngomongin tweet Mas Anies zaman dulu. Oh, kenapa? Yang lagi dibanding-bandingin. Kita ada 2 orang yang lagi jadi calon kepala daerah DKI Jakarta. Pramono Anung dan Ridwan Kamil, ini dua-duanya tweetnya tahun 2011 tuh jelek-jelek semuanya. Mas Anies dari dulu tweetnya udah bagus. Ampun. Ampun. Mas Anies tuh dari dulu pakai admin atau itu dari dulu udah pakai admin? Justru sekarang saya dibantu. Dulu saya pegang sendiri. Oh. Dan dulu tuh saya kan teman-teman kan cerita, Mas itu diliatin tweet masa lalu gitu. Jadi kemudian saya kan pengen lihat juga gitu. Udah lama itu ngomongin apa ya? Nggak inget ya? Kita kan ya sebenarnya lihat-lihat kan. Waktu lihat-lihat tuh aku tuh lihat, sempet juga ya saya reply ngobrol. Dan di situ tuh banyak percakapan. Dan banyak teman-teman dari Twitter gitu. Sesuatu yang sekarang tuh kayak nggak pernah aku alami lagi gitu. Jadi saya lihat-lihat lagi tuh dulu dikerjain sendiri, ngerjainnya kapan? Kalau di mobil. Jadi saya tuh nge-tweet kalau lagi di mobil antar acara, antar kegiatan. Kenapa? Kalau udah sampai kantor jelas nggak bisa nge-tweet. Sampai di rumah, masa di rumah malah ya kecuali weekend ya. Gitu. Tapi hampir semua tweet itu. Dan gini, Panji, saya ini punya kebiasaan kalau nulis sambil dengerin musik. Jadi saya beberapa tweet itu ketika saya lihat tuh aku ingat musiknya dari Waka Waka misalnya. Pada masa itu ya. Karena waktu itu saya nge-tweet soal sepak bola gitu. Terus ada tweet I'm yours gitu. Jadi ketika lihat itu karena sebagian dari yang saya tulis itu inspired by the music I was listening. Ini I'm yours Jason Mraz ya. Jason, betul. Jason Mraz ya. Jadi saya kan dengerin musik. Kan namanya nge-tweet itu kan ekspresi kan. Jadi ekspresi atas apa yang sedang kita rasakan. Nah, banyak di jalan saya dengerin lagu, dengerin musik, dan di situ kemudian saya tweet. Jadi when I saw the tweet, it linked to the music I was listening gitu. Waktu itu. Nah, untungnya nggak ada yang aneh-aneh yang saya Nah, dengerin itu dia gitu. baru mau ngomong. Karena waktu ngeliat tweetnya Ridwan Kamil, tweetnya Pramono Anung, ini mah bapak-bapak aja ini mah. Bapak-bapak zaman dulu, Mas Anies nggak kayak gitu zaman dulu, Mas. Nggak kepikiran emang kayak gitu-gitu. Saya aja kepikiran kayak gitu sekarang. Nah, makanya tadi gue ngomong ke Mas Anies tuh dari dulu skrupnya tuh kenceng. Iya, sebenarnya bukan stroke kenceng, memang bawaannya begitu, bukan dikencengin ya. Jadi bukan kayak gini, pikirannya gitu tapi ekspresinya enggak. Itu kan namanya kita ngendaliin gitu. Susah. Gini ya, masa itu tuh ya nggak ada jabatan, nggak ada posisi, nggak ada tekanan publik, nggak ada reaksi dari publik. Jadi mau ngomong apa aja juga that's your true face. Ya justru kan karena that's your true face, orang mungkin akan berasumsi, gila Mas Anies nggak asik banget dari dulu sampai sekarang orangnya skrupnya kenceng mulu, santai dikit nggak apa. Loh, jadi penasaran. Bentar. Tweetnya banyak yang santai loh di situ. Iya tapi cuman nggak ada yang beresiko. Nggak porno, ya. Kan? Nggak ada yang melanggar norma, ya. Gitu. Tapi kalau relax loh, banyak loh. Saya tuh lihat beberapa tweet itu saya geli sendiri gitu. Ya kita semua kadang-kadang suka geli ngeliat tweet zaman dulu sih. Tapi maksudnya kan gini ya. Kan ada anggapan Mas Anies bahwa alasan kenapa kita ingin berbuat baik karena kita ingin dilihat orang, kita orang baik. Oh, ya. Ya kan? Ya. Artinya ketika lagi nggak ada yang lihat, biasanya kelakuan kita yang beneran terus muncul. Jadi kita baik hanya karena kita ingin dianggap orang baik. Nah itu kan yang membuat kenapa bapak-bapak pada zaman itu dalam kesendiriannya nggak ngeh bahwa dunia bisa ngelihat itu kan. Kita nggak tahu jejak digital itu bukan istilah yang ramai tahun 2011. Sehingga Pramono Anung, Ridwan Kamil keluar tuh dirinya sendiri dalam kesendirian gitu. Tapi berarti Mas Anies dalam kesendirian di mobil juga begitu. Dan waktu itu, dan itu tadi Panji, saya bandingkan bahkan gini, saya datang ke satu tempat gitu ya, kemudian saya lihat sesuatu nih, I tweeted gitu. Cuman ya alhamdulillah sih nggak ada yang aneh-aneh gitu. Kebayang nggak? Tapi saya juga nulis loh waktu itu, saya lupa tahun berapa, mungkin 2012, 2013. Saya bilang apapun yang ditulis di tweet hari ini akan dibaca sama anak cucu. Iya betul. Serius kan? Do you have a burner account? Do you know what that is, Mas Anies? A burner account. Enggak. Akun lain pakai nama lain. Oh, enggak ada. Nggak apa-apa Mas, cerita aja Mas. Kita terbuka aja.